Tapi kan kita Karang Taruna itu adalah pemuda yang tangguh ya. Meskipun suatu saat berseberangan dengan kepala daerah atau pemimpin daerah, ya kita harus tetap bisa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Baraya Widal, kita bertemu lagi dengan saya Mbul Widal di acara Baraya Widal Podcast, di mana acara ini dibuat untuk tempat silaturahmi antara Widal Community bersama rekan-rekan di Sukabumi, remaja-remaja kreatif, orang-orang yang bisa membuat menjadi suatu inspirasi untuk orang lain. Semoga acara ini berkah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang mana mungkin ini adalah bukan pionir, jadi orang terpenting di salah satu organisasi di Kota Sukabumi. Dan perlu diketahui organisasi ini organisasi yang sah, yang organisasi dari pemerintah, ini yang resmi, yang sah dan bukan abal-abal katanya. Kita sambut, ini dia Kang Raden Kusumo dari Karang Taruna Kota Sukabumi. Gitu. Kumaha Kang, damang? Alhamdulillah pangestu. Aduh. Kegiatan naon wae teh ayeuna teh? Karang Taruna khususnya di tingkat kota lebih kepada pembinaan kepada generasi muda, khususnya pemuda di kecamatan, kelurahan sampai dengan unit KRW-an. Dan juga kita juga kerjasama dengan dinas sosial untuk usaha-usaha kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS. Oh, sibuk ya Kang? Ya alhamdulillah. Pada malam kumaha tuh Kang? Pada mulai terus ayah karyawan. Oh, ayah karyawan, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong soal Karang Taruna Kang, mungkin sebagian orang atau sebagian remaja juga mungkin pada belum kenal apa itu Karang Taruna. Karena sering dengar nama-namanya tapi belum secara detail tahu apa itu Karang Taruna, Kang. Bisa dijelaskan, Kang? Ya, Karang Taruna itu sebetulnya organisasi plat merah ya, pemerintah, tapi lebih kepada pemuda. Jadi ada dua dasar yang membuat Karang Taruna ini bangkit. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Sosial, Permensos yang terbaru nomor 25 tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Yang mana di situ diatur Karang Taruna itu salah satunya sebagai LKK, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Jadi selain dari Posyandu, PKK, LPM dan lain-lain, RT RW juga, Karang Taruna merupakan salah satu LKK. Jadi LKK yang membidangi pemuda. Tapi supaya ada struktur ke atas, makanya lahirlah Permensos 25 2019. Jadi ada Karang Taruna kelurahan, Karang Taruna kecamatan, kota, provinsi sampai dengan nasional. Dan ini tugasnya adalah bagaimana satu mengembangkan segenap potensi generasi muda, khususnya di tingkat kelurahan, unit KRW-an, dan juga ikut usaha-usaha kesejahteraan sosial. Seperti itu. Jadi kalau di partai itu underbow dari pemerintahan mungkin ya? Underbow-nya ya, organisasi underbow. Betul, karena semua SK-nya itu dari pemangku wilayah. Oh, berarti untuk Karang Taruna itu datangnya melalui SK ya, penunjukan dari SK tertingginya berarti dari kalau daerah dari wali kota? Ya, kalau kota dari wali kota. Kalau di tingkat kelurahan dari Pak Lurah, di tingkat kecamatan dari Pak Camat gitu. Provinsi ada tingkat provinsi? Provinsi ada sampai nasional. Oh, sampai nasional ya. Nah, gini Kang. Untuk seseorang masuk Karang Taruna itu harus yang seperti apa sih? Kalau di Peraturan Menteri Sosial itu semua pemuda usia 13 sampai 45 tahun itu termasuk salah satu warga Karang Taruna. Otomatis. Cuma yang berpunya KTP mungkin ya. Punya KTP. Tetapi untuk jadi pengurus, nah itu harus mulai ikut ke pengurusan di kelurahan ataupun unit KRW-an. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif anggota itu. Kalau masyarakat khususnya pemuda itu udah termasuk anggota Karang Taruna otomatis itu. Tapi pasif. Kalau masuk pengurusan, nah itu baru anggota aktif. Oh, yang anggota aktif. Jadi siapa aja bisa mungkin ya, warga atas asal warga negara Indonesia. Iya bisa. Tapi untuk di satu Karang Taruna kelurahan itu harus pemuda atau pemudi yang berdomisili di kelurahan itu. Jadi nggak bisa misalkan kita di Citamiang, tahu-tahu kita ikut Karang Taruna kelurahan Tipar, nggak bisa. Harus ikut Karang Taruna kelurahan Citamiang. Oh, Citamiang juga kan ada kelurahan ya, lupa. Gitu. Selain kecamatan dia juga kelurahan gitu, ada. Iya betul. Terus apa sih maksudnya, bukan keuntungan sih, apa ya? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita gabung di Karang Taruna gitu?
Sebetulnya banyak yang kita akan dapatkan ketika kita ikut Karang Taruna. Salah satunya kita mendapatkan networking. Karena silaturahmi Karang Taruna itu mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Dan banyak orang-orang yang jebolan Karang Taruna ini menjadi orang-orang hebat ya. Itu satu. Yang kedua, banyak program-program bisa diakses oleh Karang Taruna khususnya di tingkat kelurahan. Karena sekarang banyak peruntukan dana-dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat. Ataupun di dinas, misalkan ingin ikut pelatihan di dinas tenaga kerja, ataupun ingin ikut pelatihan UMKM di dinas Koprindak, itu bisa melalui Karang Taruna. Jadi banyak sekali sih sebetulnya benefit yang bisa didapat. Oh, gitu. Berarti ini langsung ya ada dana kasarnya, ada dana kucuran dari pemerintah ya tiap tahunnya itu? Tiap tahun itu ada support dari kelurahan, itu dari melalui dana kelurahan. Oh, dana kelurahan. Kalau dari kota berarti dari Pemda gitu? Kalau kota ya mungkin sama seperti organisasi lainnya, ada hibah juga dari Pemda, yang mana ini nanti untuk pembinaan anggota, pembuatan seragam dan lain-lain sih. Sebetulnya. Tapi kalau di Karang Taruna sendiri itu bisa bikin unit usaha juga kan? Jadi di Karang Taruna itu ada 2 unit, satu unit kerja kewilayahan, kayak misalkan Karang Taruna Kelurahan itu bisa bikin unit keRW-an, atau kalau ada dusun unit kedusunan. Dan juga di bawah unit itu ada unit namanya unit teknis. Nah unit teknis itu bisa unit usaha koperasi, unit usaha misalkan pengolahan sampah. Nah itu di situ pun kita ke depannya kelurahan ini ingin gerakannya untuk ke arah situ. Jadi unit usaha yang sebetulnya adalah unit usaha ekonomi produktif ke depan itu. Gini kan kita repot juga ya kalau atau namanya organisasi mengandalkan bantuan, hibah gitu kan. Berarti kan kita juga harus bikin suatu unit usaha yang bisa menghidupi organisasi tersebut. Untuk sekarang ini Karang Taruna kota khususnya udah ada unit usahanya kan? Kalau kota sih belum. Iya. Tapi ke arah situ ada. Rencananya kita ingin membentuk unit usaha koperasi, yang mana kan di kelurahan itu sekarang itu banyak sekali unit usaha produktif ya. Yang mana itu tuh banyak dari mulai makanan, kerajinan. Kayak di Ciwaringin RW 6 Jaya Mekar itu ada Kang Ius, dia bikin juga usaha juga dari makanan. Terus ada rekannya juga di Jaya Mekar bikin usaha dari kerajinan kulit. Nah itu juga kalau kita punya unit usaha koperasi bisa mensupport mereka juga gitu. Jadi sebetulnya dengan Karang Taruna kita satu sama lain saling gotong royong, saling membantu sebetulnya. Gitu. Enak juga ya. Maksudnya apalagi kan ini kan organisasi yang ada di bawah kepemerintahan. Iya betul. Mungkin kalau mau bikin unit usaha juga lebih gampang kan ya, karena konektivitasnya dekat lah gitu, ada perhatian. Dan ini mungkin organisasi yang satu-satunya resmi. Ya, satu-satunya organisasi yang resmi. KNPI mah kan penghimpun. Kalau ini mau asli resmi dari pemerintahan, organisasi yang benar-benar pemudaan yang olahraga. Nah gini Kang. Kalau nggak salah Karang Taruna mulai booming ini setahun 2 tahun kebelakangan nih Kang ya. Iya betul. Kemarin kemana Kang? Wah itu saya kurang tahu. Ini apa aja permasalahan kenapa Karang Taruna kalau sebelum bukan saya mungkin setelah periode Akang sekarang baru sekarang mulai bermunculan ada kegiatan terus ada banner-banner segala macam. Nah sebelumnya itu saya belum pernah dengar lagi Karang Taruna. Malahan dulu kita pernah mengambil alih fungsi dari Karang Taruna dulu waktu di Widal itu. Kita perwakilan kelurahan Tipar untuk kegiatan ini, kegiatan itu, perlombaan ini. Terus kita perwakilan remajanya dari kelurahan Tipar untuk datang ke Pemda. Nah dulu kan bertanya Karang Taruna kemana gitu. Nah sekarang berbicaranya skup Kota Sukabumi, yang kemarin itu kemana gitu kan? Yang sepengetahuan Akang lah gitu. Dulu itu kan ketua Karang Taruna sebelum saya itu selama 3 periode almarhum Kang Iwong ya. Ya saya itu baru temu karya tahun lalu, tepatnya di 14 Januari 2020. Kalau di Karang Taruna namanya bukan Muscap tapi temu karya. Temu karya. Yang kemarin terakhir dilakukan itu apa? Yang terakhir kali kemarin di Villa Yusuf itu temu karya Karang Taruna Kecamatan. Ini temu karya Karang Taruna Kota. Ya mungkin sebelumnya saya juga kan berasalnya bukan langsung ujung-ujung ke kota ya. Saya berasalnya dari unit RW 1 RW 6 Citamiang. Lalu naik jadi Karang Taruna Kelurahan Citamiang. Nah dari situ baru karena kemarin kita melihat potensi yang sebelumnya itu memang agak termarginalkan. Dengan pemerintah pun kurang sinergi, dengan pemerintah pun juga kurang ambil peran ya Karang Taruna. Ya kemarin waktu dari temu karya itu
bagaimana kita menerapkan supaya anak-anak itu bangga gitu berkarang taruna. Karena dulu mah kan Karang Taruna itu hanya organisasi 17 Agustus. Agustusan we gitu. Jadi Agustusan baru atau remaja gitu kan? Neangan dana kumaha make ngaranna Karang Taruna we nu deukeut gitu. Anu teu boga legalitas, anu teu butuh ngurus legalitas teu kudu neangan cap nu eta. Iya. Dan itu pun di Sukabumi itu mungkin dari 3 kelurahan yang aktif pun nggak banyak dulu teh Kang. Jadi mungkin hanya hitungan jari lah yang aktif. Dan kotanya pun dulu induknya Kak Iwang mungkin karena kesibukan beliau, jadi mungkin kurang membina juga ke kecamatan dan kelurahan. Jadi yang SK aktif mungkin bisa dihitung jari dulu itu. Enggak 3 kelurahan punya SK yang aktif, kecamatan pun SK-nya kebanyakan sudah expire gitu. Makanya pas kepemilihan saya naik jadi ketua, disitulah konsolidasi kita mulai. Kenapa kita ingin menghidupkan supaya kan kota Sukabumi ini kebanyakan pemudanya banyak, jangan sampai ke jalan-jalan yang tidak benar, mungkin geng motor atau penyalahgunaan narkoba dan lain-lain gitu ya. Makanya kita bagaimana caranya Euphoria ini dihidupkan. Tentunya dengan kegiatan yang banyak dan juga kemarin kita banyak sebar-sebar spanduk bahwa dengan penyebaran spanduk, iklan dan lain-lain kita ingin mengajak gitu. Pemuda ayo ini memperlihatkan eksistensi kembali ya. Karang Taruna ada gitu. Karang Taruna itu sebetulnya ya menurut saya sangat berguna untuk pengaman mereka gitu kan, dengan di sini kita berorganisasi dengan baik, kita berhimpun dengan baik gitu ya. Apalagi dengan pemerintahan Kang Fahmi saat ini luar biasa support untuk kami gitu ya. Karena sebelumnya mungkin di kelurahan tidak ada budget untuk kegiatan Karang Taruna, sekarang sudah terbudgetkan gitu kan. Untuk kota pun meskipun anggarannya sama dari zaman Kang Iwang sampai sekarang, alhamdulillah dengan anggaran yang semini mungkin kita bisa maksimalkan dengan berbagai macam kegiatan. Mungkin Kang Bul sudah bisa lihat ya, dari mulai kemarin kita menangani COVID tahun lalu ada donor darah, karena waktu itu Pak Ketua PMI juga minta tolong ke kami bahwasanya stok darah kosong. Akhirnya kita gebiarkan, alhamdulillah dalam 2 hari kita ada 300 pendonor waktu itu. Nah itulah disitulah fungsi-fungsi Karang Taruna, baik itu sosial ataupun kemasyarakatan. Itu sih Kang Bul. Nah sekarang saya nanya ke pribadi Akang nih. Iya. Kenapa tertarik mengurus Karang Taruna? Memang kalau saya secara pribadi emang dari zaman dulu saya SMP. Enggak, masalahnya gini Kang. Ada. Lamun jadi ketua mah sudona gede, bebenangan can puguh, di Paido Batu dong sepuguh gitu dah. Kenapa tertarik untuk menjadi kasarnya mengurus Karang Taruna? Kenapa tertarik gitu? Ya emang kalau secara basically emang dari zaman dulu saya SMP, SMA, kuliah itu senang berorganisasi Kang Bul. Jadi dari organisasi itu kita itu sekarang melihat potensi yang ada di Sukabumi. Sukabumi itu pemudanya banyak, cuman kadang tidak terarahkan ya. Nah itu kekhawatiran saya, makanya paling tidak pergerakan saya itu bisa bermanfaat buat yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi saya pun secara pribadi alhamdulillah untuk keluarga sudah cukup. Bagaimana saya sekarang bisa berbarengan lah dengan pengurus yang lain menaungi pemuda yang masih belum terberdayakan. Ya. Jadi benar kan ya Kang, yang mengurus suatu organisasi itu harus yang sudah damai dengan kehidupannya ya. Iya. Soalnya kan kalau Akang belum berdamai dengan kehidupan Akang, ini kendaraan ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi juga. Bukan tanda kutip, mungkin karena sebelumnya juga nggak aktif juga, mungkin gitu kan, seperti itu. Tadi yang mengaminkan juga orang kabupaten tuh Kang. Iya. Enggak kan kasarnya bulian, fitnahan. Karang Taruna ayeuna da deukeut jeung wali kota, terus udah nono pasti pulang-pulang. Nah untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu gimana sih Kang? Kan pasti kan hate mah sok aya we nu ujug-ujug suudon naon teh. Iya. Memang pasti kan tidak semuanya pro dengan kita, pasti ada yang kontra juga. Komo nu teu diajak Kang? Pasti. Kalau saya sih dalam kehidupan ya mungkin ada dua sisi, ada yang pro ada yang kontra. Cuman dalam menghadapi itu ya kalau kita sih woles-woles aja gitu ya. Buktikanlah dengan karya nyata. Iya gitu kan. Gitu. Tepuk tangan saudara. Iya kan. Jadi tidak terlalu menghiraukan seperti itu. Toh kita nawaitunya seperti apa, kita berbuat seperti apa, biarlah orang lain yang menilai. Nah gitu kan. Daripada perbuatan kita, dan kebanyakan namanya ketua ya pasti lebih banyak kodok pesaknya. Iya. Daripada karasa usaha gitu. Kan. Karasa lamun teu boga pesa ke 8 mah lieur.
Gitu. Kembali lagi ke Karang Taruna, Kang. Program yang sedang dikerjakan itu sekarang apa, Kang? Baik tingkat kota, kecamatan atau kelurahan? Sebetulnya untuk 2 tahun ini kita konsolidasi organisasi. Selain daripada juga kita maaf, motong. Ya. Untuk masa periode kepemimpinan itu berapa tahun di Karang Taruna? Kalau Karang Taruna 5 tahun. Oh, 5 tahun sama dengan wali kota juga ya? Iya, sama. Jadi saya mungkin 2020 sampai 2025. 2025. Iya, gitu. Jadi untuk saat ini sebetulnya kita ada beberapa program sampai dengan akhir tahun. Cuman namanya kota itu kan sebetulnya lebih kepada supervisi, monitoring, dan koordinasi. Jadi sebetulnya yang punya masa atau punya pasukan itu adalah di tingkat kelurahan. Oh, iya. Jadi kita hanya bagaimana mengarahkan teman-teman di kelurahan untuk membuat program, lalu mengaplikasikan program, dan bagaimana mereka bisa sinergis dengan kelurahan. Karena saya rasa di kelurahan itu banyak sekali program ya. Dan juga harus sinergis juga dengan pilar-pilar sosial yang lainnya. Seperti ada PKH, ada juga PSM, yang mana saat ini Pak Wali kedepannya akan memberdayakan kelurahan itu sebagai puskesos, pusat kesejahteraan sosial. Jadi nanti yang pelayanan-pelayanan kayak kartu-kartu itu ya, yang kartu pintar dan lain, nanti mudah-mudahan kedepannya bisa dilayani oleh puskesos. Itu sebetulnya. Jadi untuk kota sendiri kita juga ada unit-unit namanya unit teknis yang menangani seperti ambulan, karena kita punya ambulan yang siap 24 jam. Oh, ada. Kecamatan apa kota? Kota. Oh, kota. Jadi kita masih skup kota gitu, skup kota gitu ya. Lalu kita juga ada unit Sabakarta, Satuan Bakti Karang Taruna. Jadi ketika ada bencana, ketika ada yang butuh pertolongan, kita juga siap untuk membantu. Karena beberapa anggota kita juga sudah dibekali kemampuan untuk itu. Ada juga unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mana ini akan membantu mengkampanyekan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang mana kita tahu masih banyak bullying terhadap perempuan maupun anak di tengah masyarakat kita gitu ya. Apalagi kan kita tahu ada beberapa kasus yang kurang baik terhadap anak. Nah, itulah kita harus mengedukasi orang tua supaya mereka bisa lebih mendidik anaknya dengan baik. Nah, itu ada Sat PPA namanya. Dan ada juga Satpasus, Satuan Pengamanan Khusus. Jadi itu kalau ada setiap giat, ada yang pasukan untuk mengamankan kegiatan. Jadi sebetulnya beberapa teknis yang mendukung fungsi-fungsi daripada Karang Taruna di tingkat kota sebetulnya gitu. Sebenarnya udah terkoordinir semua ya kegiatan remaja itu di Karang Taruna. Iya, betul. Kalau emang berjalan dengan benar dan maksimal, mungkin daerah atau kota itu nggak perlu ada organisasi pemuda yang lain ya. Ya, karena kalau kita bisa mempotensikan Karang Taruna juga mungkin kenaon aya widal, kenaon aya ieu, kenaon aya itu, gitu kan ya. Nah, yang jadi permasalahan kenapa ya Kang harus, mungkin yang jadi kendala khususnya di Kota Sukabumi, umumnya di Indonesia gitu. Yang jadi kendala banyak ormas, OKV yang begitu banyak di Sukabumi juga, hampir kata Pak Wakil itu ada 200 lebih ya. 300, hampir 200-an lebih. OKP di Sukabumi. Padahal kalau niatnya untuk kemajuan remaja, kenapa nggak berdayakan Karang Taruna ya? Ini permasalahannya apa sih ya sebenarnya? Ya, kalau OKP itu mungkin dari semenjak sebelum Karang Taruna kembali lahir di Sukabumi. Saya rasa seperti itu. Tapi untuk saat ini banyak juga anggota-anggota OKP yang bernaung di Karang Taruna. Iya, ada anggota OKP, underbau partai gitu. Jadi kita meskipun kita berseragam biru, sebetulnya di dalamnya itu banyak sekali anggota-anggota OKP dan anggota lain, organisasi underbau partai. Tapi ketika mereka berhimpun di Karang Taruna, semua itu ditinggalkan, semua itu dilepaskan dulu. Di sini kita pakai baju Karang Taruna. Saat ini kita udah seperti itu, Kang Bul, sebetulnya. Cuman mungkin tidak terlihat, tapi karena ketika sudah di Karang Taruna semuanya ganti baju biru. Gitu. Karena keren kene seragam OKP Karang Taruna kan sarua se Indonesia gitu. Betul. Terus selama ini menjalankan program dari Karang Taruna itu kendalanya apa saja ya, Kang? Ya, kalau saat ini sih sebetulnya partisipasi pemuda di wilayah juga alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Jadi kalau kita ada kegiatan juga tidak sepi daripada pemuda yang hadir ataupun yang ikut berkegiatan. Tapi lebih kendala ke dana memang. Tapi kita juga dalam setiap kegiatan ada urunan juga sih.
Udunan dari tiap anggota apa tiap pengurus? Ya, jadi selain ngodok pesta ketua ya kita tetap udunan. Karena tidak mungkin semua kegiatan kita bisa di-cover oleh bantuan pemerintah. Gitu. Termasuk kayak ambulan itu kan sebetulnya juga bayangkan aja kita tiap hari melayani masyarakat, mungkin bensinnya aja sudah berapa. Alhamdulillah untungnya kita punya hampir 10 supir ambulan yang volunteer. Ya. Nggak perlu dibayar berarti. Nggak usah dibayar, tapi mereka mau untuk berbuat untuk Karang Taruna luar biasa. Tapi kalau ngangkat untuk yang COVID mauin kan dia? Ya pakai ini aja, APD ya betul. Ini Kang, apa ya? Impian Akang khususnya untuk Karang Taruna, umumnya untuk remaja Sukabumi itu apa sih Kang? Ya, Sukabumi ini sebetulnya kota yang luar biasa hebat ya. Kita tahu secara histori Sukabumi ini adalah kota yang kita bisa nilai kota bersejarah. Yang mana sebetulnya kalau secara ini kita bisa sebut kota hub hubungan. Kota hub, jadi kota penyambung. Penyambung. Ya, jadi hampir semua yang hadir ke Sukabumi dari zaman dulu Belanda itu ya itu adalah pemilik-pemilik perkebunan di sekitar kota Sukabumi. Mungkin di sini kita bisa lihat tempat hiburan banyak dulu ya, hotel banyak, secara sejarah seperti itu. Nah makanya dengan kota yang punya historia hebat ini, saya harapkan pemuda-pemuda kita itu menjadi pemuda yang hebat gitu ya. Karena apa sih yang tidak ada di Sukabumi gitu kan, semuanya itu ada gitu kan. Nah saya harapkan pemuda itu ke depannya tentunya bisa lebih mengembangkan potensinya, khususnya karena kita itu tidak ada sumber daya alam. Yaitu sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Yang senang berkesenian ya difasilitasi oleh pemerintah, baik itu melalui Karang Taruna bisa gitu ya, ataupun yang senang kepada ekonomi kreatif, baik itu kuliner, baik itu teman-teman yang senang kepada musik, budaya dan lain-lain gitu. Sebetulnya itu yang saya harapkan. Jadi setiap pemuda itu sebetulnya kalau sibuk dengan hobinya, saya rasa mungkin kriminalitas pemuda menurun. Iya. Gitu. Tinggal sekarang kembali kepada pemangku kepentingan, bagaimana caranya memfasilitasi pemuda ini supaya mereka sibuk, sibuk tapi menghasilkan gitu. Itu harapan kita. Karena bagaimanapun juga kalau tidak sibuk dan tidak menghasilkan ya larinya mungkin ke kriminalitas. Iya. Itu harapan kita sebetulnya. Harapan pribadi Akang gitu ya. Iya betul. Pandangan Akang melihat remaja Sukabumi sekarang gimana Kang? Ya saya lihat di Sukabumi itu ya remaja masih banyak yang beberapa yang menganggur. Ya serius lihat ke unit-unit ke bawah masih banyak yang jobless khususnya karena COVID ini ya. Dampaknya seperti itu ya, harapan saya bagaimana Karang Taruna bisa memberdayakan mereka. Yang tadinya saya jobless bisa kita bantu untuk punya keahlian, baik itu melalui BLK di Disnaker gitu ya, supaya kalau udah punya keahlian paling tidak dia bisa ada yang dijual, baik itu produk ataupun jasa. Nah itu harapannya. Karena namanya kriminalitas ya tadi itu kembali. Ketika banyak pengangguran, banyak remaja tidak punya penghasilan, otomatis akan meningkat kriminalitas. Iya, karena gaulnya salah. Nah itu khususnya bergabung mungkin dengan organisasi yang ya notabene premanisme dan lain-lain lah gitu. Itu yang kita tidak harapkan. Jadi mungkin dia mencari nasinya itu atau mencari penghasilannya pun di situ gitu. Saya harap, karena saya lihat beberapa teman juga seperti itu. Jadi diajak untuk malak atau yang lainnya itu sebetulnya karena tadi itu tidak ada pekerjaan gitu kan. Gitu. Enggak, maksud saya gini Kang. Potensi yang Akang lihat dari remaja-remaja Sukabumi gitu. Banyak kan potensi yang bisa kita gali sebenarnya. Setelah saya juga mengadakan podcast ini juga banyak obrolan-obrolan dari remaja-remaja Sukabumi bahwa gini tapi mereka tidak tahu jalannya kemana gitu kan. Nah, Akang melihatnya potensi remaja-remaja Sukabumi itu seperti gimana gitu? Ya sebetulnya tadi itu kembali ke ekonomi kreatif ya. Jadi saya lihat potensi mereka ada di kuliner, ada juga di tadi kesenian, baik itu musik, baik itu tadi ada yang seni teater juga sebetulnya banyak gitu ya. Cuman yang mereka naungan itu tidak ada sebetulnya. Makanya Karang Taruna di sini juga bisa hadir lah untuk mengarahkan mereka supaya mereka bisa lebih mengembangkan potensinya gitu. Sebenarnya Karang Taruna juga bisa jadi jembatan untuk itu ya Kang ya? Insya Allah bisa, karena dengan Karang Taruna saya di tingkat kota kita bisa menjadi jembatan teman-teman yang punya kreativitas, yang punya hobi yang menghasilkan,
itu ke dinas ataupun ke pemerintahan. Gitu. Melalui Karang Taruna juga bisa kan? Karang Taruna Kota. Walaupun yang dikelola oleh pribadi yang seperti UMKM gitu kan? Bisa, insya Allah. Karena kayak kemarin pun kita ada salah satu supermarket di Sukabumi juga dengan Karang Taruna sebetulnya mau memfasilitasi UMKM untuk men-showcase-kan produk mereka di sana dengan gratis gitu. Cuman kemarin kita lihat ada beberapa produk yang belum ada PRT ya tidak bisa kita pajangkan di sana gitu kan gitu. Semakin menarik saja Baraya obrolan saya dengan Kang Raden ini, ketua dari KNPI Kota. Tapi sebelumnya Kang, Karang Taruna. Inilah Ketua Karang Taruna Kota. Gara-gara kemarin ada masukan permasalahan dari KNPI jadi etawain otak deh. Kang diminum dulu Kang. Ini kita ada produk dari anak Sukabumi juga. Tapi kesempatan untuk berkaryanya, bikin usahanya itu ada di Bandung. Nah, jadi ini adalah Miniaro, minuman kesehatan untuk kalian yang suka berolahraga, yang banyak gangguan pernapasan. Bagus Miniaro untuk kalian. Mutiaro, jadi lemah linglung gitu, gara-gara mobil tadi tata. RO osmosis ya. Jadi katanya untuk yang biar membantu oksigen dalam tubuh. Alhamdulillah ada ini juga diproduksi oleh anak-anak pesantren juga sebenarnya. Jadi sebelum diproduksi katanya ditahlilin dulu katanya. Bagus lah gitu. Insyaallah barokah. Nah, ini juga kembali ke topik Kang. Sebenarnya kita juga membuat podcast ini itu untuk meningkatkan atau membantu para rekan-rekan yang punya UMKM. Iya, betul. Jadi setidaknya kan kayak seperti ini, silakan produk Anda disimpan di sini. Kita jangan bicara materi apa, yang penting karya Anda silakan pajang di sini. Ya inilah bentuk sumbangsih dari anak-anak Widal mungkin ya. Karena kita ngasih uang nggak bisa, ya kita ngasih ide aja nih. Mumpung kita punya fasilitas, kita punya media ya untuk silakan aja untuk Baraya juga yang ingin menyimpan produknya di sini. Yuk kita kembangkan bareng-bareng gitu. Tong sok ngomongkeun materi dah. Kudu mayar mah sabaraha mah kuat. Yang penting ada keinginan untuk menyimpan materi gitu. Menyimpan produknya di sini gitu. Betul. Saling ya Kang ya. Nah, itu saling. Karena mungkin saya juga dulu emang jebolan Karang Taruna sih sebenarnya. Karang Taruna Tipar. Dulu jebolan Karang Taruna, cuman mungkin karena kondisinya seperti tadi dulu kita ada banyak lah nggak adanya sinergitas dengan pemerintahan pusat mungkin pusat Pemda maksudnya. Ya jadi kita bikin suatu kayak, kalau saya sih berpikirnya dulu gini, terlalu sayang kalau Karang Taruna dinaungi oleh kita yang masih, kalau dulu kan masih barbar gitu kan tadinya. Mungkin ayo kita lah sekalian merubah image daerah kita, kita pakai nama daerah kita dulu aja gitu. Pada dasarnya dulu waktu pertama pembentukan kita sebagai representasi dari Karang Taruna sebenarnya. Waktu dulu Tepal Lurah Pak Cecep siapa tuh yang botak tuh yang 13 tahun di Tipar itu. Nah, itu kita sering jadi perwakilan dulu gitu. Lama-lama ya alhamdulillah bisa merubah image lah. Image warga Sukabumi ke anak-anak Tipar gitu kan. Alhamdulillah emang. Ya sampai sekarang inilah jadi betah di ngaran eta gitu. Tapi alhamdulillah sih kita selalu support kepada program yang gini ya, masalahnya kalau anak-anak Widal itu kita selalu support ke orang-orang yang berkarya. Karena anak-anak Widal itu tidak pernah terganggu oleh jagoan, jeger atau apapun, tapi selalu terganggu oleh orang-orang kreatif kan. Maksud dalam terganggu itu kalau ada remaja atau perkumpulan yang bikin kegiatan sosial, kreativitasnya bagus, kita tuh selalu panas kan. Pengen lebih gitu, lebih dari dia kegiatannya itu. Mantap ya, luar biasa. Makanya inilah hasil dari julid kita. Kita alhamdulillah studio musik. Jadi ingin selangkah lebih depan. Gitu. Dan saya selalu menerapkan begitu ke anak-anak muda gitu. Urang ulah sieun, ulah sirik, ulah amek, ulah naon kudu teu pararuguh. Urang kudu amek, kudu sirik, kudu berkreatif gitu. Ameh naon, ameh urang memacu untuk lebih baik dari dia gitu kan. Ulah bangga kudu bisa ngadek jelema, tapi kudu bangga bisa ngagawekeun jelema gitu kan. Nah alhamdulillah sih Widal sekarang begitu. Semoga aja bisa bersinergi. Nah ini yang jadi pertanyaan, apa yang bisa dikerjasamakan antara Karang Taruna dan Widal Community nih Kang? Ya kita bisa kerjasama mungkin dalam bidang sosial kemasyarakatan ya.
Dan Karang Taruna kan tidak jauh ya. Kita itu sebetulnya sebagai organisasi kepemudaan yang lebih kepada sosial. Jadi kedepannya mungkin kita bisa kerjasama dalam hal misalkan nanti bantuan sosial untuk PMKS, penyandang masalah kejahatan sosial gitu ya. Ataupun nanti juga bisa kerjasama dengan kita ya tadi itu kalau ada warga perlu bantuan baik itu ambulan ataupun karena bencana bisa juga dengan kita dibantu gitu ya. Tapi ada contact person Kang untuk orang warga-warga yang ada kita, kayak mobil tadi gitu. Ada call center kita. Oh, call center kita ya, ada. Di 0856 5961 6000. Oh, nanti Baraya Widal ada di sini. Iya. Call center untuk Karang Taruna Kota berarti ya, ya Kang? Karang Taruna Kota. Jadi kalau perlu ambulan, perlu tentang kebencanaan, insya Allah kita bantu. Gitu. Jadi sebetulnya kedepannya ya kita bisa sinergis juga dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan, Kang Bul. Jadi ada satu kegiatan yang mungkin nanti kita karena gini ya, untuk pemuda khususnya yang punya hobi di bidang ekonomi kreatif, harus banyak-banyak kita itu membuat perlombaan. Jadi dengan perlombaan itu kan tadi itu kata Kang Embul ya, di Widal kan pengen selangkah lebih depan, otomatis akan greget gitu, greget mereka itu akan lebih kreatif dengan adanya perlombaan. Karena ketika mereka saling berlomba, mereka mengembangkan semua kreativitasnya, mencurahkan semua kreativitasnya juga supaya lebih terdepan dari yang lain gitu. Kalau kita tidak adakan lomba, tidak adakan award, ya mereka biasa-biasa aja ya. Gitu. Tapi kan mengeluhnya sekarang itu gara-gara pandemi, Kang. Ya jadi kan, kita bikin perlombaan itu susah banget gitu. Kan bisa perlombaannya online. Makanya anak-anak Widal kemarin alhamdulillah bisa kebeli alat streaming ya. Nah gitu, alhamdulillah. Dan rencana juga festival sekarang mau live streaming tidak ya, langsung betul, gitu kan. Ya. Sebetulnya itulah. Jadi kita harus banyak yang bikin memacu teman-teman juga untuk berkarya dan berkarya lagi. Ya khususnya dengan award ataupun dengan perlombaan. Iya. Gitu. Alhamdulillah sih kader dari Widal juga ada yang jadi ketua di Kelurahan Tipar. Dan alhamdulillah dia bekerja dengan baik lah. Selama ini saya pantau dia bekerja untuk Karang Taruna, kegiatannya aktif, ada impactnya lah ke anak-anak. Iya gitu. Walaupun kudu siap nggak jadi ketua mah siap di bully. Ada pro kontra. Terus saya berjalan. Yang penting rapi, tatrib gitu. Iya. Nah, kita jawab dengan karya lah apapun gitu kan. Iya betul. Biarkan mereka yang berbicara, kita yang bekerja lah gitu. Iya betul. Nah, Kang, untuk periode ke depan, mungkin untuk sekarang Karang Taruna begitu banyaknya atau disupportnya oleh pemerintah ya. Iya. Nanti ketika Pak Fahmi tidak lagi atau sudah habis masa tayangnya, ini gimana nasib Karang Taruna nih Kang nih? Sebetulnya Karang Taruna itu ya tadi itu kembali kepada aturan ya memang kewajiban pemerintah untuk mensupport kegiatannya gitu. Baik itu hibah untuk Karang Taruna Kota ataupun di kelurahan melalui dana kelurahan. Jadi meskipun siapapun wali kotanya otomatis pemerintah daerah harus tetap mensupport. Karena kita itu adalah LKK tadi ya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan gitu. Tapi kan masalahnya Kang di Indonesia itu masih berlaku lawan lain tim sukses aing atau lawan lain tes jalan jeung aing. Moal daek didukung kumaha ta permasalahan seperti itu kan? Ya memang di beberapa kota juga ada terjadi seperti itu. Ya tapi kan kita Karang Taruna itu adalah pemuda yang tangguh ya. Meskipun suatu saat berseberangan dengan kepala daerah atau pemimpin daerah ya kita harus tetap bisa berkarya. Kan seharusnya berseberangan itu ketika pesta demokrasi ya kan. Setelah pesta demokrasi sudah selesai ya. Ya harusnya kita punya tagline bersaing untuk bersanding. Jadi meskipun kita bersaing sesudahnya kita bersanding. Kan harusnya begitu ya. Tapi ya kebanyakan kan tidak semua orang bisa menerima itu. Gitu. Makanya ada beberapa juga yang mungkin dulu terafiliasi ke si A ketika pemimpin daerahnya berganti ke B, kadang juga supportnya agak kurang. Itu kebanyakan ya karena dikaitkan oleh politik tadi ya. Tapi secara aturan tetap Karang Taruna harus disupport. Gitu. Saya juga kan dulu berseberangan dengan Pak Wali Kota ya. Tapi sekarang bisa bersinergi sebenarnya. Nah, itu alhamdulillah itu Pak Wali Kota kita lah ya. Luar biasa. Ketika saya datang ya biasa aja. Tetap ngomong ke Nukamari, Bro. Kan kebanyakan yang rese itu kan iya, betul. Di belakang ya kan. Iya, betul. Kadang-kadang kemarin juga kita ada miskomunikasi, kotanya gini. Iya, betul. Nah, ketika ketemu mah saya henteu deui. Pantun henteu tentu nama. Iya, betul, alhamdulillah. Ya mungkin karena salah satu tim sukses yang gak kebagian apapun jadi iya nu datang anyar cenah bade dulu berseberangan.
Ya itulah, kita harus mendewasakan dalam hal demokrasi ya. Tetap ketika kita ada suatu perhelatan, sudah perhelatan ya kita bersanding. Iya, harusnya ngapain itu kan ya. Kita tujuannya semua sama kok, pengen membangun negara ini baik, ingin membangun Kota Sukabumi lebih baik lagi, lebih renyah lagi saat ini gitu. Ya kita juga di Widal pengennya gitu. Ketika kalau hak politik kan masing-masing. Betul. Dan dulu juga kita tidak membawa organisasi sebenarnya ke dukungan salah satu juga. Betul. Cuman mungkin karena lihat ketuanya ke sana jadi otomatis ininya ke sana gitu. Iya, betul. Kalau di Widal tuh yang penting pemerintahan bisa mendukung program-program Widal gitu kan. Iya, betul. Kita akan selalu support gitu. Iya. Jadi kita tidak akan menyeberangi atau Iya. berseberangan kasarnya gitu. Iya, betul. Yang penting program kita disupport, minimal supaya itu didatangin gitu minimal kan. Iya, Karena alhamdulillah sih kalau pendanaan kita bisa udunan lah kasarnya. Iya. Nah seperti itu. Tapi yang tahu yang lain jadi manjang gitu sampai kadang serangan-serangan terus terjadi sampai Karang Taruna juga ada di medsos itu. Woi dana sakit. Kalau saya sih kalau saya pribadi khususnya umumnya Widal itu ya Karang Taruna nama karena kemarin kan kemana tuh gitu. Lumayan ya. Yang saya lihat itu aja itunya aja. Wah ini programnya oh ya enak gitu. Terus anak teman-teman saya yang di Cikole juga sudah kemarin kerja bakti terus COVID bagian sembako. Alhamdulillah kayak gitu. Nah itu. Karena kan tujuan Widal mah yang penting anak remaja berkarya. Betul. Tapi omongan gitu kan. Betul. Nah itulah makanya kita tujuannya gitu, Kang Bul. Kita kemarin berkeliling ke unit-unit juga sama, yang alhamdulillah sih kalau seperti di Cikole setiap unitnya ada usaha yang aktif gitu, alhamdulillah gitu ya. Termasuk kan ketua Cikole juga Kang Hilman juga luar biasa, dia punya usaha yang aktif dan saya rasa dia untuk dirinya sudah cukup, sehingga dia bisa lebih banyak mencurahkan untuk organisasi. Gitu. Yang salah itu saya Kang, saya dengan diri saya belum beres tapi banyak kan gitu. Tapi selalu ada rezeki sih buat Widal mah. Begitu. Duh menarik sekali ini. Iya. Terakhir nih Kang. Ya. Apa yang Akang harapkan untuk remaja Sukabumi? Hayangna naon sih gitu? Ya, saya ingin sebetulnya melihat remaja kita itu bisa istilahnya membuahkan karya ya. Bukan hanya istilahnya di Kota Sukabumi aja, tapi di tingkat regional ataupun nasional. Gitu. Nah itulah sebetulnya PR kita, supaya kita itu menghasilkan bibit-bibit terbaik bangsa ini gitu. Jangan sampai Sukabumi itu terkenal jeleknya, tapi kita bangun untuk terkenal kreatifnya ke depan. Sebetulnya itu harapan saya ke depan sih. Semoga terlaksana ya Kang ya. Amin. Ya. Sebenarnya itu juga harapan Widal. Yeah. Makanya Widal sekarang pengen udah bikin sih, cuman tinggal menunggu waktu bikin PT juga. Alhamdulillah unit usaha Widal banyak. Walaupun tidak ada yang belum menghasilkan. Alhamdulillah banyak. Kita sekarang lagi bikin PT Widal Kreatif Media, di mana ini untuk mimpinya ini Kang, anak-anak Widal itu ingin punya stasiun TV lokal gitu. Oh iya. Nantinya gitu. Insya Allah. Makanya sekarang ya minimal dengan generasi kita tidak bisa bikin TV-nya, tapi regulasinya atau badan-badan hukumnya kita bikin dulu lah. Yang murah-murah, semoga generasi berikutnya bisa. Kita minimal kita titip pondasi dulu lah untuk mereka gitu. Doain aja, terus kita juga pengen mengembangkan MMA juga. Dengan maksud dan tujuan orang-orang yang suka ribut-ribut yuk di ring lah. Bikin biar jadi prestasi gitu. Daripada di jalanan tuh para ruguh kuda kadek anak batur gitu. Alhamdulillah kita juga banyak support dari kota kabupaten. Kemarin juga tamu kita dari anak-anak MMA membicarakan keluhan-keluhannya. Dan di samping kita mengelola fighting camp juga, kita ingin menjadi promotor lokal gitu kan. Semoga jadi kita yang menyalurkan ke One Pride, ke One Champion yang di Singapura gitu. Kebetulan juga kita ada link-linknya gitu kan. Betul. Ya semoga aja kita bisa bersinergi dengan Karang Taruna kan. Insya Allah. Soalnya kan mau tidak mau orang yang lahir dan berumur 13 lebih itu udah otomatis jadi anggota Karang Taruna ya kan. Asal pasif. Ya semoga aja kedepannya juga pemimpinnya atau ketua Karang Taruna minimal seperti Akang lah gitu, bisa memperhatikan gitu, bukan untuk kepentingan pribadi saja gitu kan. Ya itu juga harus. Nanti juga bisa bikin film bareng ya. Oh bisa, siap. Iya. Gini Kang, kalau anak-anak Widal mah tang-tang aja Kang. Oh gitu. Karena di kita mah suka ditantang, tapi bukan untuk ribut Kang, ditantangnya untuk membuat suatu karya. Atau soknya Akang coba bikin film, tapi tong ngajakan budak Widal
pasti panas budak Widal mah. Isuk pagi tono langsung nyentil 4 film dah budak Widal. Ayo Kang kita sinergikan anak Karang Taruna dengan Widal, kita ya sama-sama juga sih sebenarnya. Kita punya tujuan dan maksud yang sama. Yang penting remaja kita ada kegiatan, hal yang positif dan bisa ada kemampuan gitu. Ayo kita siap Kang. Sebetulnya saya juga tadi itu besar harapan sih kita punya film yang mana film ini nanti mempromosikan satu sosok ya mengenai kader Karang Taruna. Jadi karena kan kita punya slogan Aditya Karya Mahatva Yoda. Artinya itu apa? Aditya cerdas, karya berkarya, Mahatva itu terhormat, Yoda itu pejuang. Jadi pejuang cerdas yang terhormat yang menghasilkan karya. Ya ayo Kang. Nah itu sangat welcome itu gitu. Jadi supaya teman-teman di bawah juga di unit KRWN ngerti bahwa kita itu sebetulnya bukan seperti OKP yang lain, tapi kita lebih kepada organisasi sosial. Gitu. Nah itu makanya perlu film yang untuk membranding Karang Taruna. Saya rasa Widal siap ya? Siap Kang. Aduh komo itu mah. Kita mah film kita bikin, insya Allah bikin film kayak Avenger juga sudah siap lah sekarang gitu. Kang. Ada efek ya? Efeknya entong atuh, udah mah sutradara. Syaratnya cuma satu, saya sutradaranya gitu. Aduh ya. Kalau ditantang seperti itu atau diajak seperti itu kita welcome banget Kang. Iya, betul. Karena mau tidak mau kita juga tidak bisa mengandalkan anak-anak Widal sendiri karena ide untuk sebuah film atau itu harus datang dari banyak orang gitu kan. Orang teh geus mentok gitu kudu nyeun film cerita naon deui gitu. Alhamdulillah kemarin kita juga dapat penghargaan dari Polres Karawang untuk penanggulangan Mayday gitu kan. Kita bikin film kerjasama dengan Polres Karawang dan kita tidak pernah membicarakan materi kan. Yang ingin kita hasilkan itu kita bukan munafik ya, tidak butuh uang, bukan. Kita butuh uang, tapi kita kedepankan karya dulu Kang. Nah, alhamdulillah kan sebagian besar malahan orang Karawang ada yang bikin, tuh nyen Widal di Karawang, saking geliat kinerja kita. Gitu. Sangat welcome Kang. Kalau ada tawaran kita kerjasama bikin sebuah film gitu. Insya Allah lah peralatan mah untuk sebuah film lokal mah kita mampu lah. Gitu. Ya bagaimana nanti di film itu sosok seorang kader Karang Taruna ditampilkan. Iya, sok aja kita mau mau bikin suatu sosok atau emang sosok aslinya ada juga nggak apa-apa silakan. Karena film itu bebas, mau menceritakan apapun bebas. Baik asli maupun fiksi. Baik asli maupun fiksi silakan aja. Tergantung penonton nanti itu yang menilai gitu kan. Ayo siap Kang lah. Ditunggu aja calling-callingannya. Insya Allah. Oke Kang, semakin menarik tapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih kedatangan Kang Raden ke Baraya Widal Podcast. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan selama ini menjadi inspirasi untuk orang lain Kang. Amin. Sekali lagi terima kasih Kang. Bisa datang ke sini. Nah untuk Baraya Widal podcast kali ini kita didukung sepenuhnya oleh minuman kesehatan Mutiaro. Dan ada lagi kita ada sponsor dari atau dukungan dari Butik Ban. Di mana butik untuk kalian yang suka rider, butuh ban yang berkualitas dan murah, kalian bisa datang ke Butik Ban. Di Jalan Raya Cisaat nomor 26 Sukabumi atau kalian bisa kepoin juga Instagramnya butik_ban 28 atau di Facebooknya Butik Ban. Nah untuk yang rider-rider yang susah cari ban yang berkualitas datang aja ke Butik Ban. Ini Butik Ban. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Semoga menjadi motivasi buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Salam.